Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal kebudayaan, bagaimana saya bisa tertarik? Awalnya sebetulnya tumbuh dari kota Donggala. Ketika saya masih sekolah, kalau sekarang itu namanya sekolah saya di sini kan SMEA, Ya, Sekolah Menengah Ekonomi Atas. Kalau sekarang menjadi SMK. Dan sekolah itulah sebetulnya cikal bakal tumbuh. Saya punya minat terhadap kebudayaan. Ketika saya di sekolah itu, ya kebetulan yang menarik itu, di salah satu pelajaran, itu menyebutkan tentang Kota Donggala punya perang dengan pelabuhannya, tentang kebudayaan, menyebutkan bagaimana Donggala dulu itu masuk dalam jaringan kebudayaan, bahwa Kota Tua Donggala itu menjadi salah satu tujuan seni pertunjukan, kelompok-kelompok teater yang top yang ada di Jakarta, Surabaya, termasuk yang dari Makassar itu datang ke kota ini. Nah, itu yang satu. Yang kedua, di dalam mata pelajaran, buku pelajaran di sekolah saya itu menyebutkan tentang Donggala sebagai bagian dari punya sejarah yang panjang. Dari situlah saya tertarik dan kelas 2 SMEA atau SMK sekalian, saya belajar ya. dan menulis dan mengirim ke salah satu media di Kota Palu itu dan dimuat. Nah, yang kemudian ketika saya lanjut di Kota Palu, mulai saya tinggal di Palu itu Ya. tahun 91, saya kuliah di Universitas Tadulako pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Nah, di kampus itu kan ada banyak kegiatan, salah satunya itu adalah kegiatan seni, termasuk juga kegiatan pers kampus, ada namanya pers kampus. Dan saya mulai bergaul karena aktivitas saya sebagai jurnalis kampus, Ya. yaitu secara tidak langsung saya banyak bergaul kepada tokoh-tokoh seniman yang ada di Palu, termasuk berbagai kegiatan kampus, termasuk kegiatan di taman budaya. Saya bergaul dari museum ke taman budaya. Waktu itu masih pisah antara museum dengan itu, termasuk di beberapa sekolah di Kota Palu itu dan termasuk dinas Kanwil, istilahnya dulu Kanwil Pendidikan dan Kebudayaan itu banyak sering ini. Jadi karena saya bergaul dan menjadi penulis di media, itu secara tidak langsung mempengaruhi saya menekuni dan saya mengenal salah satu tokoh teater di Palu itu yang namanya Lahamuddin Yoto, termasuk dengan Haprika Poigi, sebagai bukan hanya sebagai mitra saya, tetapi dia termasuk dosen saya Ya. di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, dan beberapa teman itu seperti almarhum Hidayat Lembang, saya bergaul dengan beliau, Hidayat Lembang, termasuk Caco Tuan Sehu, Asaryoto Morowangi, dan beberapa tokoh seperti Ince Mawar Abdullah, itu juga banyak. Hampir semua kegiatan kesenian di Palu dalam waktu 15 tahun saya liput itu. Dari berbagai pementasan, bukan hanya di Taman Budaya, tetapi juga di beberapa sanggar yang dilakukan. Yang cukup menarik, saya lihat itu di Kota Palu tahun 1990-an itu, tempat-tempat pertunjukan itu bukan hanya di taman budaya, tetapi juga di kelurahan-kelurahan, tumbuh komunitas pada itu. Nah, ini yang menurut saya yang cukup menarik dan terus berkesinambungan sampai saat ini. Ada banyak komunitas yang ada di Palu, terutama yang bergerak di bidang tari, Ya. teater, musik. Sebetulnya itu adalah berkesinambungan dari dulu sampai sekarang. Itu yang menarik. Mungkin Kak Jamrin bisa menceritakan ke kami, apa pengalaman empirik dari Kak Jamrin dalam proses mengadvokasi, melakukan literasi, kemudian melakukan inventarisasi, eee, kebudayaan khususnya yang ada di Sulawesi Tengah? Iya, bicara soal inventarisasi kebudayaan, sebetulnya ini bukan sesuatu hal baru, Ya. tetapi sesuatu yang sudah lama. Jadi perlu kita tahu dalam sejarah kebudayaan Sulawesi Tengah itu, sejak tahun 1971 sebetulnya sudah dilakukan yang namanya inventarisasi kebudayaan yang dipelopori oleh Masudin Masuda, seorang budayawan yang hebat pada zamannya. Beliau ini sebetulnya kalau di dalam kesarjanaan dia itu ahli bahasa Indonesia.
tetapi hampir semua ilmu-ilmu kebudayaan itu ada pada dirinya, bukan hanya ahli bahasa, tetapi dia seorang antropolog, arkeolog, dia juga sastrawan, dia juga apa namanya, budayawan, seniman. Dari beliau inilah yang banyak saya membaca buku-bukunya. Terus terang salah satu hasil inventarisasinya menurut saya yang cukup menarik itu Prasurvei Kebudayaan Sulawesi Tengah dari tahun 71. Dari situlah saya melakukan pengembangan karena yang namanya inventarisasi ya harus melakukan eksplorasi. Dari karya-karya beliau itulah yang kemudian saya melakukan penelusuran seperti yang menarik di dalam beberapa catatannya itu bagaimana dia sebutkan di beberapa wilayah di Lembah Palu sampai di Kulawi itu punya potensi-potensi budaya. Nah, saya sebagai jurnalis kebudayaan waktu itu, saya mengunjungi dan melakukan pencatatan, bukan hanya pencatatan dalam arti hanya data, tetapi saya melakukan penulisan, mewawancarai berbagai tokoh-tokoh yang ada di dalam buku itu. Dan selain menemui saya beberapa tokoh, saya juga melakukan inventarisasi seperti karya-karya, salah satunya itu karya Masudin Masuda, Alimin Lasasi, tokoh-tokoh pendahulu kita itu termasuk karyanya Masudin Masuda dan juga Hasan Baswan. Iya. Nah, jadi menurut saya ini perlu ada terus berkesinambungan ini. Yang terputus sekarang ini era tahun 2000-an itu, inventarisasi kebudayaan kita ini sepertinya mentok. Itu harus ada terus pendokumentasian dan inventarisasi. Karena terus terang yang sampai hari ini, kalau bicara yang namanya inventarisasi kebudayaan, yang masih jadi patron itu adalah tahun 71 dan 77, 78. Samanya Oke, Pak Masudin oke, Masuda. oke. Nah, menurut saya ini yang harus terus dieksplorasi. Karena secara administrasi ketika itu Sulawesi Tengah kan baru 4 kabupaten, sekarang sudah ada 12 kabupaten, satu kota. Iya. Nah, itu inventarisasi secara administrasi. Menurut saya perlu juga ada pemetaan-pemetaan ketika pengembangan, walaupun sebetulnya kebudayaan itu lintas administrasi, tidak lagi mengenal batas-batas administrasi. Tetapi menurut saya perlu ada apa namanya pemetaan baru. Ini gunanya untuk selain memudahkan ada semacam pemetaan juga menjadi inspirasi bagi seniman-seniman muda atau budayawan muda untuk melakukan penggalian berdasarkan wilayah masing-masing. Saya bayangkan kalau 12 kabupaten ini dan satu kota itu bergerak melakukan inventarisasi kebudayaan, karena yang namanya database itu menurut saya sangat penting. Iya. Itu. Dari pengalaman empirik yang Kak Jamrin rasakan, lakukan penginventarisasian, apa tantangan-tantangan dan peluang-peluang yang ke depan ini mesti dilakukan hal seperti ini gitu? Iya, tantangan menurut saya ini, hal yang begini menurut saya sesuatu yang kurang diminati. Maaf ya, ada banyak seniman, kita semua mau jadi seniman, tetapi orang yang konsen pada soal penulisan, pencatatan, analisis, itu menurut saya kader kita sangat minim. Yang konsentrasi, kalau seniman Sulawesi Tengah ini, khususnya di Palu, itu banyak sekali. Tetapi itu yang menjadi tantangan kita. Ya. Orang yang melakukan pencatatan itu yang minim. Ada banyak seni pertunjukan, beragam seni, tetapi sedikit sekali orang yang melakukan penulisan, pencatatan, atau pendokumentasian. Itu yang menurut saya catat. Jadi harus ada semacam satu lembaga yang khusus melakukan pendokumentasian secara audiovisual dan tertulis. Itu kan kelemahannya kita. Nah, peluangnya menurut saya ke depan ini secara teknologi digital yang cukup luas. Kalau dulu era-era 90 itu sampai awal 2000-an itu kan serba manual. Ya. Paling kita pencatatan, ya, hanya pencatatan secara manual. Selain juga yang namanya digitalisasi waktu itu kan belum ada. Paling dokumentasi dalam bentuk potret saja Ya. atau foto. Yang audiovisual sifatnya itu sangat minim. Nah, sekarang ini apa yang tidak ada? Semua serba. Jadi menurut saya peluang ini, cuma sayang sekali peluang ini tidak begitu menjadi
banyak meminati, kan lebih banyak yang pada komersial. Ya, Karena urusan begini sebetulnya ini urusan database kebudayaan kita itu memang sepintas sih tidak tidak komersil dalam arti cepat menghasilkan keuntungan, tetapi menurut saya ada banyak lembaga-lembaga riset termasuk mahasiswa, para peneliti yang membutuhkan itu, tetapi tidak rutin. Nah, ini yang harus perlu, ya sekali lagi saya katakan, perlu memang ada militansi beberapa teman yang konsen terhadap itu. siap. Bukan hanya kita hanya mengharap kepada lembaga kebudayaan, Kemudian, tetapi secara individu itu yang tidak ada. oke, siap. Kemudian, pertanyaan kami selanjutnya, hal apa saja sekiranya yang perlu dibenahi agar pengembangan melalui tata kelola kelembagaan dan ekosistem kebudayaan pada ranah di masyarakat itu bisa menjadi lebih baik begitu, bisa sempurna seperti yang diharapkan dan yang direncanakan. Misalkan sudah ada PPKD di kabupaten kota, bagaimana melakukan advokasi di masyarakat itu biar ini penting loh, inventarisasi ini penting dilakukan. Kira-kira kiat-kiat yang mesti Nah, kalau menurut saya perlu ada yang namanya kolaborasi. Terus terang kolaborasi bukan karena urusan seakan-akan kan urusan pokok-pokok pikiran kebudayaan seakan-akan hanya urusan pemerintah dalam hal ini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Yang jadi persoalan itu harusnya melibatkan semua. Maaf ya, selama ini yang saya cermati ini dokumen PPKD kita itu masih sebatas pada laporan administrasi, belum pada ke tataran di bawah. Paling yang menggunakan itu kan masih Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Menurut saya perlu ada namanya sosialisasi sampai di tingkat bawah. Apalagi iya, dengan adanya Undang-Undang Pemajuan tujuan Kebudayaan nomor 5 tahun 17. 2017 itu menurut saya ini perlu disosialisasikan. Seperti pekan lalu itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Donggala melakukan sosialisasi. Tapi sosialisasinya masih sebatas pada kalangan birokrasi, dalam arti ini antar OPD, Iya, belum kepada tingkat bawah. Dalam hal ini stakeholder, itu iya, yang harus dilakukan. Karena urusan PPKD ini masih sebatas pada kepentingan birokrasi. Itu yang satu. Yang kedua, menurut saya karena ada perintah undang-undang itu mengatakan harus dikonekkan dengan RPJMD, Rencana Pembangunan Jangka Pendek dan Menengah atau Panjang di dalam itu yang harus dikonekkan. Terus terang sampai hari ini hampir semua dokumen PPKD di Sulawesi Tengah itu belum terkoneksi dengan RPJMD. Dia masih berdiri sendiri, RPJMD tersendiri, PPKD. Nah, saya kebetulan beberapa hari lalu dari Setjen Kebudayaan itu iya, berbincang-bincang, beliau mengatakan ini harus dikoneksikan sehingga ketika pemerintah melakukan pembangunan atau kebudayaan, masalah kebudayaan itu adalah menjadi bagian program, bukan program kalau komunitas atau per individu atau kelompok-kelompok sendiri, tetapi adalah program pemerintah yang namanya 10 OPK, PPK, Objek Pemajuan iya, maju Kebudayaan itu kebudayaan. sebetulnya bukan hanya urusan pemerintah atau urusan kelompok, tapi urusan semua masyarakat. Nah, yang menjadi persoalan Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu belum sampai pada taraf masyarakat secara individu, itu yang belum sampai. Itu yang saya amati. Baik, selanjutnya, yang ingin kami tanyakan, yang kami ketahui di Donggala ini ada satu program yang namanya Donggala Heritage. Iya. Mungkin Kak Jamrin bisa menceritakan Oh iya, apa yang dimaksud dan capaian-capaian yang ingin iya, dicapai dari Donggala Heritage. iya. Kebetulan nih Donggala Komunitas itu atau Yayasan Donggala Heritage itu Oh, kan dibentuk tahun 2018. iya, Sebetulnya intinya itu adalah melakukan salah satunya inventarisasi potensi bangunan yang diduga cagar budaya di Kota Donggala oke, dan melakukan dokumentasi dalam arti dokumentasi kekinian iya, dan dokumentasi seperti yang ada di ruangan ini. Ini kan ada bangunan-bangunan tua. Itu akan dikomparasi bangunan iya, dulu dengan yang sekarang. Itu salah satu tujuan Donggala Heritage. Yang kedua adalah melakukan riset dalam arti penulisan sejarah. iya, Sejarah berbagai hal tentang kota ini karena Donggala Heritage ini masih terfokus pada ibu kota Kabupaten Donggala. Dalam kota ini karena apa?
kota ini adalah bagian daripada jaringan yang namanya jalur rempah. Kebetulan pemerintah Republik Indonesia sejak 5 tahun lalu sedang memperjuangkan yang namanya eh, jalur rempah Nusantara. Iya, Nah, dalam peta peta pelayaran nasional dan internasional, Donggala itu termasuk jalur rempah. Tetapi dalam kenyataan di kementerian itu, dalam pemetaan belum masuk dalam agenda. Nah, Donggala Heritage sudah berkoordinasi dengan yang namanya Balai Pelestarian Kebudayaan BPK Wilayah 17 iya, atau 18 itu 18. yang ada di Kota Palu itu Depan. melakukan koordinasi bahwa bagaimana kerjasamanya dengan Donggala Heritage melakukan proses perjuangan bahwa Donggala akan menjadi bagian daripada jalur jalur rempah. Karena ini adalah isu internasional yang Iya, akan diakui UNESCO. Itu juga menjadi bagian. Nah, yang ketiga, tugas Donggala Heritage selama ini adalah melakukan advokasi. Karena beberapa bangunan, termasuk waktu lalu itu pohon mahoni, akan ditebang, malah sudah ditebang. iya, Itu teman-teman Donggala Heritage sangat protes. Karena pohon mahoni yang ada di kota Donggala ini adalah bagian daripada rentetan sejarah pembangunan kota ini. Karena dia bangunan kolonial. Bukan soal pohonnya, tetapi soal ada nilai sejarah sebagai tanaman atau botani punya nilai-nilai. Kalau pohon-pohon mahoni yang ada di kota ini ditebang, habis, itu sama dengan menghilangkan identitas kota. Itu juga menjadi perjuangan kami. Yang keempat adalah melakukan yang namanya pameran. Kebetulan kami rutin melakukan namanya pameran foto tua Donggala. Foto tua itu kami lakukan. Dan yang kelima adalah masalah sinema festival. iya, Kebetulan 2016 kawan-kawan di Donggala Heritage itu melakukan yang namanya festival Kota Tua Donggala. iya, Salah satu itu adalah festival sinema, dalam arti bioskop. Jadi yang kami rayakan itu bukan soal filmnya, tetapi soal bioskop. Karena tahun 1934, bioskop pertama di Sulawesi Tengah sudah masuk di kota ini. iya. Nah, kenapa ada bioskop di kota ini tahun 34 ini? Karena yang namanya Dardanella, salah satu kelompok sandiwara yang cukup besar yang ada di Surabaya atau di Sidoarjo itu menjadikan kota ini bagian dari rentetan tujuan. Jadi Donggala sejak dulu itu adalah tujuan seni pertunjukan. Dan ini yang kami apa melakukan riset. Ada beberapa termasuk kerjasama. Yang keenam itu kerjasama dengan mahasiswa arsitek. Nah, setiap ada kunjungan mahasiswa arsitek itu juga kami dampingi. Kunjungan arsitek, mahasiswa arsitek ini baik melakukan semacam karena ada namanya mata kuliah fotografi arsitek bangunan itu kami melakukan pendampingan. Itu rutin mereka itu melakukan. Yang keenam atau yang ketujuh itu adalah yang namanya lawatan sejarah. Lawatan sejarah ini adalah kunjungan anak-anak SMA atau SLTA yang ada kota Palu itu rutin setiap tahun. Itu melakukan kunjungan wisata atau lawatan sejarah di kota dan kami melakukan bukan hanya mendampingi keliling ke kota ini, tetapi juga kami memberi semacam edukasi atau narasi tentang sejarah kota ini dengan bangunan-bangunannya. Siap. Oke, pertanyaan terakhir untuk Kak Jamrin. Apa harapan dan ke depan oleh Kak Jamrin soal bagaimana mempertimbangkan soal kemajuan zaman dengan sejalan dengan proses pengembangan kebudayaan yang ada di masyarakat? Iya, karena kebudayaan itu kan dinamis, kebudayaan itu ada anggapan sebagian orang dianggapnya itu kebudayaan itu kuno, hal apa. Padahal menurut saya kebudayaan itu adalah ada yang benda, ada yang non benda. Ya, apa yang menjadi kebiasaan kita sehari-hari baik secara individu maupun secara komunitas atau kelompok itu adalah bagian kebudayaan. Menurut saya kebudayaan ini adalah sebuah identitas yang tak ternilai, yang tidak semua sama. Kalau bangunan-bangunan yang ada di kota-kota lain atau dari aspek pariwisata pasti beda-beda, tetapi yang namanya kebudayaan itu pasti berbeda. Lain kota, lain kebudayaannya, lain suku, lain kebudayaannya. Karena itu menurut saya para
generasi muda ini perlu ada namanya pemahaman kebudayaannya masing-masing, dalam arti bukan berarti kebudayaan luar kita tidak pelajari. Itulah perlu adanya edukasi, makanya yang saya akui itu di Provinsi Sulawesi Tengah sudah ada namanya Dinas Kebudayaan. dinas Nah, kebudayaan sekiranya di hampir di seluruh kabupaten dan kabupaten. kota di Sulawesi Tengah ini juga punya Dinas Kebudayaan, sehingga terfokus pada masalah, kebudayaannya. Itu menurut saya. Oke. Mungkin ada yang lain? Apa yang pesan-pesan mungkin dari Kak Jamrin terakhir, kata-kata untuk bagaimana ke generasi untuk menjaga kebudayaan atau terkait persoalan pemajuan kebudayaan ini? Pesan-pesan yang ingin disampaikan. Ya, terus terang, yang saya amati ini ada kecenderungan itu, ini tahu salah orang kuliah saja, Ya, ketika kita beberapa siswa biasa pelajar yang ingin konsentrasi memilih kuliah yang bertema kebudayaan itu, menurut saya ada kecenderungan lebih memilih non kebudayaan. Padahal menurut saya ini, kebudayaan itu merupakan sesuatu yang tidak pernah habis. Kenapa sebuah jurusan ilmu-ilmu humaniora itu ada? Andai kata ilmu humaniora itu tidak dibutuhkan, mungkin jurusan atau fakultas itu sudah tidak ada. Tetapi buktinya, menurut saya ini kebudayaan ini orang dari lahir sampai mati itu tidak lepas dari kebudayaan. Karena itu semoga ke depan generasi muda kita, terutama kaum milenial, ada kecenderungan mencintai kebudayaannya, minimal kebudayaan lokalnya sebelum kebudayaan lokal. Menurut saya ini kebudayaan itu sesuatu yang universal sifatnya dan tidak ada matinya. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. terima kasih banyak Kak Ya, Jamrin terima sudah kasih. menerima kami dari Yayasan Tadula Kota dalam proses perekaman ini. Atas kesempatan yang diberikan kami ucapkan terima kasih. Terima kasih.